Jadi kalau sekarang itu ada orang yang menolak syariah, minimal tidak peduli mereka syariah atau bukan, itu sebenarnya sudah cacat keimanan mereka. Dan lebih cacat lagi kalau itu dilakukan seorang yang berkedudukan sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai pemuka agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Ustaz Supari sebagai moderator yang dirahmati Allah SWT, para tokoh, para ulama al-mukarramun semua yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kekuatan Allah SWT untuk bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Di depan tertulis tentang peran tokoh dan ulama dalam penegakan khilafah. Kalimatnya pendek, tetapi itu tidak sederhana dalam prakteknya, karena memang membutuhkan satu keseriusan dan kesungguhan yang luar biasa. Dan pada faktanya juga ini bukan sesuatu yang mudah, meski tentu bukan sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu yang utopia dan semacamnya. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk ke topik ini, saya kira kita segarkan kembali ada beberapa hal yang harus kita jadikan sebagai semacam panduan, patokan kita bersama. Setelah itu baru mungkin kita bahas pada topiknya, yakni tentang peran apa yang harus diambil oleh oleh para tokoh dan para ulama ini. Pertama, saya kira satu hal yang harus menjadi pegangan kita semua, dan saya yakin Bapak, para ulama dan para tokoh yang hadir pada kesempatan ini sudah punya kesamaan pandangan, tetapi tidak ada salahnya pada kesempatan ini saya ulang kembali untuk menyegarkan dan menguatkan apa yang menjadi pemahaman kita. Yang pertama bahwa penerapan syariah secara kafah itu merupakan konsekuensi dari akidah. Jadi akidah ini mewajibkan, mengharuskan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak ayat maupun hadis Nabi yang menunjukkan bahwa menerapkan syariah itu merupakan bagian dari keharusan, ya, keyakinan atau akidah kita. Sebagai contoh misalnya dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan atau mengaitkan antara keimanan dengan keterikatan kita kepada syariah. Itu disebutkan fa'ing tanazatum, apabila kalian berselisih, tanazu, fa'in tanazatum,
Perselisihan itu antar siapa? Bisa antar rakyat dengan rakyat, atau rakyat dengan ulil amri yang disebutkan dalam bagian sebelumnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, tentang sesuatu, maka ayat itu secara tegas farudduhu ilallah wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul, ai ila kitabillahi was sunnati rasul. Jadi kembalikan kepada kitab Allah dan sunnahnya. Yang ini secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa yang punya kedaulatan dalam pemerintahan itu bukan rakyat. Terbukti ketika berselisih antara rakyat dengan penguasa, tidak dikembalikan kepada rakyat. Kalau rakyat yang berdaulat itu artinya harus dikembalikan kepada kemauan dan kehendak rakyat. Tidak pula dikembalikan kepada ulil amri, yang kalau itu artinya dikembalikan kepada ulil amri, itu mengharuskan ulil amri itu pemegang kedaulatan. Nah, dalam ayat itu disebutkan dengan jelas ketika terjadi perselisihan antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan penguasa, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ay ila kitabillahi sunnatur rasul. Lalu setelah Allah SWT menyebut seperti itu, Allah mengingatkan dengan keimanan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri. Seolah-olah itu memberikan syarat, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka itulah yang kamu lakukan. Maknanya apa? Maknanya kalau kita tidak mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengembalikan pada syariah, maka berarti keimanan kepada Allah dan Rasulnya itu dipertanyakan atau bahkan tidak ada. Karena itu menjadi persyaratan yang harus dimiliki. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu artinya bahwa tadi saya katakan keterikatan kepada syariah itu dikaitkan dengan akidah. Akidah itu mengharuskan orang untuk taat pada syariat kita. Dan ditegaskan lagi dalam ayat berikutnya, alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Jadi apabila mereka alam taro, kamu berselisih, alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum, ya, tidakkah kamu melihat orang yang yas'umun, dari kata za'ama yas'umu, mengaku. Pengakuan di situ bisa berarti pengakuan yang jujur, tapi juga pengakuan dusta. Meski sebagian para mufassir mengatakan kata za'ama yas'umu kebanyakan digunakan untuk pengakuan dusta. Alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka justru menginginkan untuk bertahkim dengan apa yang mereka bertahkim kepada taghut. Waqad umiru ayyakfuru bi, sementara mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Kalau lihat sebab nuzul ayat itu menjadi lebih jelas lagi siapa yang dimaksud dengan taghut. Dalam beberapa tafsir disebutkan pada saat itu ada perselisihan antara orang Muslim, ya, sebagian mengatakan itu orang munafik dengan Yahudi, yang pada saat itu orang Yahudi mengatakan bainana wa bainakum bainana wa bainaka Muhammad. Orang Yahudi justru menginginkan bertahkim pada taghut, kepada Rasulullah. Kenapa? Karena pada saat itu dalam posisi yang benar. Mereka mengira jika mereka bertahkim pada Rasulullah, si Yahudi itu akan mendapatkan kemenangan karena dia dalam posisi yang benar. Dan Rasulullah tidak pernah memutuskan kecuali dengan adil. Lalu kemudian si orang Muslim yang disebut munafik itu justru mengatakan baini wa bainaka Ka'ab bin Ashraf, antara aku dan kamu itu kembalinya atau pengadilnya, hakimnya itu adalah Ka'ab bin Ashraf. Nah, oleh karena itu ketika disebutkan ilat taghut, yang dimaksudkan
menurut sebagian ulama ayat itu adalah Ka'ab bin Ashraf. Siapa Ka'ab bin Ashraf? Sebenarnya dia adalah tokoh Yahudi yang tentu saja ketika dia mengadili tidak mengadili dengan Islam. Dia mengadili dengan hukum buatan sendiri. Itu artinya bahwa sebenarnya kalau kita lihat tauhid ini adalah siapapun yang memutuskan perkara dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat itu mengkaitkan dengan keimanan, yakni orang yang mengaku beriman pada apa yang Allah turunkan, apa yang turunkan kepada Rasulullah, ini Quran dan turunkan sebelum kamu, tetapi tindakannya itu berbeda dengan apa yang mereka klaim, maka itu diragukan keimanan mereka. Bahkan kalau saya mau kutip misalnya apa yang dikatakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu jauh lebih dahsyat. Ya, ketika beliau mengatakan tentang in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya, apa kata beliau tentang bagian ayat itu? Beliau mengatakan begini. Fadalla ala anna man lam yatahakam fi majalin nazai ila al-kitab wa sunnah wala yurji'u ilaihima fi dalika falaysa mu'minan billahi wala bil yaumil akhir. Jadi ketika menjelaskan tentang in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, beliau mengatakan fadalla, maka firman Allah itu menunjukkan ala anna man lam yatahakam fi majalin naza', siapapun yang mereka memutuskan atau minta keputusan dalam perkara yang dipersisikan, ya, ilal kitabi wala sunnah, siapa yang tidak memutuskan dalam perkara yang diselisihkan kepada kitab dan sunnah, wala yarji ilaihima, dan dia tidak kembali kepada keduanya kitab dan sunnah, fi dalika, dalam perkara itu, falaisa mu'minan billah, maka dia tidak termasuk orang yang beriman pada Allah, wala bil yaumil akhir, tidak pula kepada hari akhir. Ini saya kira kalimat yang sangat tandas yang menunjukkan bahwa keterikatan syariah itu berkait erat dengan akidah. Sehingga ketika ada orang yang menolak syariah, tidak mau menerapkan syariah, itu sebenarnya bermasalah pada akidah mereka. Bahkan tadi saya katakan ketika ada ayat alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut apa kata Imam Ibnu Katsir? Beliau katakan sangat tegas, hada inkarun minallahi azza wa jalla ala man yadda'il imana bima anzalallahu ala rasulihi wa al-anbiya'il aqdamin wa ma'a dhalika yuridu tahakuma fi haslil husumati ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih. Apa beliau katakan? Hada inkarun, ini adalah pengingkaran. Pengingkaran dari siapa? Hada inkarun minallah, ini pengingkaran dari Allah. Coba bayangkan kalau yang mengingkari itu sesama manusia, enggak pengaruh. Yang punya surga bukan dia. Ini dari Allah yang memberikan pengingkaran yang punya surga. Yang Allah menjanjikan bagi orang yang beriman masuk surga. Dan mengancam bagi orang tidak beriman, neraka tempatnya. Coba apa enggak mengerikan? Allah yang punya surga, ya, menyebut, mengingkari, hada inkarunallahi azza wa jalla. Atas apa? Ala mayyadda'il imana bima anzalallah, kepada siapapun yang mengklaim beriman dengan apa yang Allah turunkan, ala rasulihi, atas Rasulullah SAW, wa al-anbiya'il aqdamin, dan para nabi sebelumnya, wa huwa ma'adzalika, dan pada saat yang sama, yuridut tahakuma fi faslil husumati, mereka justru menginginkan untuk bertahkim, meminta keputusan hukum ila ghairi kitabillah wa sunnati rasulihi, kepada selain kitab Allah dan sunnah rasulnya. Jadi ini perkara yang sangat serius sebenarnya. Dan apa yang dikatakan tadi
Quran